Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar setelah Lazarus dibangkitkan, Yesus ke tempat mereka, lalu mereka makan bersama-sama. Yesus ditemani oleh Lazarus yang dibangkitkan. Ada sukacita. Dalam makan bersama itu ada sukacita. Ada yang dibagikan, ada keselamatan di tempat itu. Maka mari Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, kadang kita perlu makan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Karena ada sukacita yang mau dibagikan di tempat itu. Ada kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika mereka makan di tempat itu, Marta melayani mereka dengan sukacita. Ada kebangkitan, ada hidup baru. Marta kemudian melayani. Kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan melalui diri sesama yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kemudian dalam bacaan tadi kita mendengar Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Maria tidak terikat pada harta kekayaannya, pada hal-hal duniawi. Tapi dia memberikan dengan keikhlasan hati yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sungguh Allah yang mendatangi mereka, yang melawati mereka, yang mau berjumpa dengan mereka dan makan bersama-sama dalam rumah mereka. Mari kita tinggalkan hal-hal yang mengekang hidup kita. Kita berikan seluruhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang terindah dari hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yudas Iskariot, pengikut Kristus, murid Yesus itu, bersungut-sungut karena apa yang dilakukan oleh Maria. Dia tidak melakukan kebaikan si Lazarus ini, si Yudas Iskariot ini. Tapi dia mengeluh ketika orang berbuat baik. Hal ini juga kadang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat baik,
Tapi ketika kita lihat orang lain berbuat baik, kita iri hati. Lalu kita berjuang untuk menjatuhkan orang lain. Sama saja kita dengan orang-orang Farisi. Sikap Yudas Iskariot ini tidak layak untuk kita contohi. Dan dikatakan tadi, dia mengatakan bahwa mendingan uang itu kasih orang miskin. Padahal dia sering mencuri uang yang dia pegang. Mari kita jangan sampai mengambil hak orang lain. Tuhan sudah memberi berkat bagi kita, maka kita syukuri berkat yang kita punya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami alami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjamah mereka satu persatu. Berikanlah mereka rahmat kesabaran. Biarlah mereka mampu menyatukan penderitaan dengan penderitaan. Kalau boleh Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami sukacita berlimpah akan belas kasih-Mu dalam hidup mereka. Berkatilah orang-orang yang merawat orang sakit dengan rahmat kesehatan dan kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.